Penjelasan konsep OOP. Pertama, bisa dilihat pada baris ini saya menggunakan abstrak kelas buku sebagai cetakan dasar untuk semua jenis buku. Di dalamnya terdapat abstrak metode, tampilkan info. Kedua, saya membuat dua subkelas, yaitu kelas buku fiksi dan kelas non-buku fiksi yang ditandai dengan kata kunci extend buku. Kedua kelas ini mewarisi semua sifat dari superkelasnya. Ketiga, semua atribut di dalam kelas buku seperti ID, judul, dan penulis saya set menggunakan modifier privat. Data tersebut hanya bisa diakses secara aman melalui metode getter dan setter yang sudah saya sediakan. Yang keempat yaitu penerapan polymorphism atau metode overriding terdapat pada fungsi tampilkan info di kelas buku fiksi dan buku non fiksi, di mana satu nama fungsi yang sama akan menghasilkan format tampilan yang berbeda tergantung pada jenis objek bukunya. Untuk sekarang mari kita menjalankan programnya. Kita masuk kepada pilihan menu. Saya menambahkan buku baru dengan menambahkan id buku yaitu B006 dengan judul yang sudah saya tentukan. Lanjut, kita isi-isi yang menurutnya harus diisi. Lanjut mengisi yang nomor 2 yaitu tampilkan daftar buku. Di sini ada beberapa daftar buku yang bisa kita tambahkan. Lalu dilanjut dengan memasukkan nomor 3, lalu kita enter dan tambah anggota baru. Kita tambahkan dulu anggota barunya, id anggota, lalu nama, enter. Nah, untuk hasilnya akan seperti ini ya. Ada id akuntan, nama anggota, judul buku, dan nama peminjaman. Penjelasan OOP. Pertama, terdapat pada abstrak kelas nilai yang berfungsi sebagai cetakan dasar di dalamnya. Ada abstrak method hitung bobot tanpa memiliki tubuh fungsi di kelas induknya. Kedua, diimplementasikan pada kelas nilai tugas dan nilai ujian yang menggunakan kata kunci extend nilai. Kedua subkelas ini mewarisi atribut nilai mentah dari kelas induknya. Ketiga, terlihat dari penggunaan modifier privat pada atribut-atribut penting seperti nilai mentah di kelas nilai serta atribut pada kelas mahasiswa dan mata kuliah. Akses datanya dilindungi menggunakan fungsi getter. Keempat, terjadi saat pemanggilan metode overriding hitung bobot. Sistem secara dinamis akan menghitung bobot nilai berdasarkan jenisnya. Jika objeknya nilai tugas, maka otomatis dihitung 30%, sedangkan jika nilai ujian akan dicek apakah UTS bernilai 30% atau UAS bernilai 40% sesuai dengan ketentuan lembar soal. Sekarang kita masuk ke dalam demonstrasi programnya. Saat pertama kali dijalankan, di sini saya langsung memilih untuk nomor 1, yaitu tambah mata kuliah, dengan menambahkan kodenya saja dan nama mata kuliahnya. Jika di enter maka akan berhasil ditambahkan. Untuk selanjutnya yaitu kita menambahkan nomor 2 yaitu tambah data mahasiswa. Kita menambahkan NIM. Kita menambahkan NIM sesuai yang kita pilih. Tentu dengan namanya juga saya memilih untuk menamai yaitu Salsabila, yaitu nama saya sendiri. Lanjut kita enter daftar mata kuliah yang tersedia. Kita pilih nomor 1 karena kode yang saya masukkan tadi kode PBO. Lanjut kita masuk ke nomor 3 yaitu input nilai mahasiswa. Kita bisa memasukkan nilai mahasiswanya terlebih dahulu dan kita juga bisa masukkan nilai tugas yaitu 85, lanjut masukkan nilai UTS yaitu 75 dan kita masukkan nilai UAS yaitu 80. Enter. Kita masuk lagi pilih menu yang ke-4 yaitu tampilkan laporan hasil nilai.
Nah, untuk hasilnya seperti ini.